Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bergabung, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan seleksi CPNS 2021, dan kali ini kita akan membahas sistem zonasi atau pembagian zona, khususnya untuk teman-teman yang mendaftar di instansi yang penempatannya menggunakan sistem zona ini. Nah, untuk teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sistem zonasi ini, penerimaan CPNS dibagi menjadi beberapa zona dan hanya ada di instansi vertikal kementerian atau lembaga. Baik, untuk sistem zona ini tentunya teman-teman akan familiar jika teman-teman mendaftar di instansi pusat, vertikal, kementerian, ataupun lembaga. Kemudian juga instansi tersebut memiliki kantor atau unit pelaksana teknis atau UPT di daerah-daerah. Jadi syaratnya untuk melakukan zonasi ini tentunya harus ada instansi di daerah-daerah juga, bukan instansi yang hanya ada di pusat. Kemudian pendaftaran bisa berasal dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Pendaftarnya entah teman-teman mau pilih zona berapa atau zona yang di daerah Sulawesi, teman-teman mau tinggal di kabupaten atau tinggal di kota bagian Jawa, tentunya boleh, karena untuk seleksi CPNS itu biasanya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dimanapun lokasi yang ingin didaftarkan. Nah, selanjutnya, informasi selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk zonasi ini itu merupakan pembagian penempatan CPNS yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Oke, jadi dikelompokkannya itu ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama biasanya karena jarak atau lokasinya yang berada di satu daerah atau satu pulau, kemudian ketersediaan formasi di daerah tersebut. Jadi misalnya kita akan sering temui misalnya ada di bagian Sulawesi, kan di peta di huruf K-nya itu ada beberapa provinsi. Biasanya semua provinsi di daerah tersebut biasanya digabung menjadi satu zona. Kemudian yang di bagian Sumatera, beberapa provinsi juga biasa digabung menjadi satu zona. Nah, untuk contoh instansi yang menerapkan penerimaan CPNS menggunakan pembagian zona ini, biasa kita dapat jumpai di instansi KPU atau di Badan POM Republik Indonesia dan instansi-instansi lain juga. Kemudian kita akan coba lihat proses pendistribusiannya itu kurang lebih seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa CPNS yang mendaftar di masing-masing zona akan bersaing dengan seluruh peserta dari zona tersebut. Jadi teman-teman jika mendaftar di zona, misalnya di KPU menerapkan atau membuka 5 zona, kemudian teman-teman mendaftar di zona 1, teman-teman hanya akan bersaing dengan orang-orang di zona tersebut dengan syarat teman-teman mendaftar di formasi dan kualifikasi pendidikan yang sama. Misalnya formasinya Pranata Komputer, terus teman-teman menggunakan jalur umum dan D3 Komputer misalnya. Maka teman-teman akan bersaing dengan orang-orang dengan background pendidikan dan jalur yang sama dengan teman-teman. Kemudian di sini setiap pendaftar akan diminta memilih 1 atau 2 lokasi penempatan. Jadi misalnya di daerah Sulawesi di zona 1 misalnya ya, itu ada Makassar, ada Palu, ada Manado misalnya. Nah, teman-teman akan disuruh memilih mau di Makassar penempatannya, di Palu kah atau di Manado. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman akan disuruh pilih 1 lokasi atau bisa saja 2 lokasi. Jadi itu sebagai opsi ketika teman-teman tidak terpilih di lokasi yang pertama, ada opsi kedua.
Kemudian pendistribusian menggunakan sistem ranking. Jadi jika ada 5 orang yang dibutuhkan di lokasi tersebut, maka akan di-ranking dari ranking pertama sampai ke ranking kelima, dan tentunya yang diprioritaskan adalah orang yang berada di ranking paling atas atau ranking pertama. Nah, kita coba langsung ke contohnya. Misalnya seperti ini. Di sini soalnya misalnya contohnya dibutuhkan 7 CPNS, jadi ada 7 orang dengan jabatan peranata komputer di zona 1. Oke, misalnya seperti itu. Nah, 7 orang ini akan ditempatkan di 2 orang di Makassar, kemudian 2 orang di Manado, 1 orang di Kendari, 1 orang di Palu, dan 1 orang di Gorontalo. Totalnya ada 7. Nah, dengan kualifikasi pendidikan D3 komputer. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada 7 orang yang bersaing di satu zona tersebut, atau 7 orang yang dibutuhkan di zona tersebut. Nah, misalnya setelah pengumuman terakhir, tahap akhir, teman-teman yang 7 orang ini sudah diumumkan dan telah di-ranking. Misalnya ranking pertama itu si A, ranking kedua si B, C, D, E, F, G. Ini urutan rankingnya dari paling atas sampai paling bawah. Kemudian di sini disuruh memilih satu lokasi ya per orang. Nah, misalnya si A dan si B itu memilih Makassar. Kemudian si C dan si D memilih Kendari, si E memilih Manado, dan F dan G memilih Palu. Nah, untuk kasus seperti ini kurang lebih kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi ketika ada kasus seperti itu, penyelesaiannya seperti apa? Kita akan lihat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Makassar dibutuhkan 2 orang. Oke, di Manado ada 2 orang, 1 orang di Kendari, 1 orang di Palu, 1 orang di Gorontalo. Nah, kita mulai dari ranking yang paling pertama, tentunya ada si A dan si B. Karena si A dan si B ini memilih Makassar, oke, dia memilih Makassar, dan di sini kebutuhan di Makassar ada 2 orang, otomatis A dan B ini akan ditempatkan di Makassar. Nah, sehingga kuota tersisa hanya ada di Manado 2, Kendari 1, Palu 1, Gorontalo 1. Di Makassar sudah terpenuhi kuotanya. Kemudian si C dan si D memilih Kendari. Nah, karena Kendari hanya tersisa 1, otomatis si C yang akan menempati Kendari karena dia berada di peringkat lebih di atasnya D. Dan untuk si D ini karena pilihannya Kendari dan tidak ada kuotanya akan ditangguhkan terlebih dahulu. Sehingga sisa kuota akan ada di 2 di Manado, 1 Palu, dan 1 Gorontalo. Kemudian kita pindah ke orang selanjutnya. E memilih Manado. Oke, dia memilih Manado. Nah, karena Manado ada 2 ya. Manado awalnya ada 2 kuota, otomatis si E ini akan ditempatkan di Manado. Sehingga kuota tersisa tinggal 1 Manado, 1 Palu, dan 1 Gorontalo. Nah, kita pindah ke orang yang selanjutnya, ada F dan G, sama-sama memilih Palu. Nah, kita bisa lihat F dan G memilih Palu, sementara kuota untuk Palu hanya ada 1 orang, otomatis yang akan lolos di Palu adalah si F ini. Sehingga F akan ditempatkan di Palu, dan G, karena dia sama memilih Palu juga, maka si G akan ditangguhkan. Sehingga kuota tersisa hanya ada 1 Manado, 1 Gorontalo, dan 2 orang yang ditangguhkan itu ada G dan D. Nah, D tadi berada di atas G peringkatnya, tapi karena sama-sama memilih lokasi yang tidak ada di kuota tersisa ini, otomatis itu akan diserahkan ke BKN atau BKD. Dan biasanya orang yang ranking paling atas itu akan ditempatkan di kota yang lebih maju dari kota sebelumnya, dari kota yang lainnya. Jadi karena D di peringkat atas daripada G, maka biasanya D itu akan ditempatkan di Manado, karena kita ketahui Manado lebih maju dari Gorontalo, dan G akan ditempatkan di Gorontalo. Itu kurang lebih seperti itu gambaran ketika nanti ada kasus seperti ini. Dan ini untuk proses penempatan atau pendistribusian
CPNS yang mendaftar di lokasi yang menetapkan zona. Kemudian kita coba lihat contoh jika pesertanya diminta untuk memilih lebih dari satu atau dua pilihan, ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Kita coba lihat contohnya. Nah, di sini misalnya kuotanya sama, pendidikannya juga sama seperti yang tadi, ada 7 orang CPNS yang dibutuhkan di zona 1, di Makassar 2 orang, Manado 2 orang, Kendari 1 orang, Palu 1 orang, dan 1 orang di Gorontalo. Nah, rankingnya 1 sampai 7, A sampai G. Nah, karena disuruh 1 orang memilih 2 lokasi, kita bisa lihat di sini si A memilih pilihan pertamanya Makassar, kedua Manado, B Makassar dan Manado, C memilih Kendari dan Makassar, Kendari pilihan pertama, Makassar pilihan kedua, D memilih Kendari dan Palu, E memilih Manado dan Gorontalo, F memilih Palu dan Manado, G memilih Palu sebagai pilihan pertama dan Makassar sebagai pilihan kedua. Nah, untuk penyelesaian kasus seperti ini kita bisa lihat. Oke, jadi kuotanya kita ketahui bahwa ada 2 orang di Makassar, 2 orang di Manado, selebihnya di Kendari, Palu, dan Gorontalo 1 orang. Kita bisa lihat, dan karena ranking pertama si A, kita lihat dari si A dulu. Nah, karena A memilih Makassar dan Manado, jadi kita lihat dulu pilihan pertamanya Makassar, otomatis dia akan ditempatkan di Makassar, sehingga kuota di Makassar yang awalnya 2, tersisa menjadi 1. Oke, sementara untuk si B, kita lihat orang kedua, si B memilih Makassar dan Manado. Nah, karena pilihan pertamanya Makassar, dan Makassar masih ada 1 kuota di Makassar, otomatis si B ini akan ditempatkan di Makassar, sehingga kuota Makassar akan habis. Tersisa 2 di Manado, 1 di Kendari, 1 di Palu, dan 1 di Gorontalo. Nah, kita lihat orang ketiga atau peringkat ketiga, si C memilih Kendari dan Makassar. Oke, kita lihat pilihan pertama Kendari, karena di sini Kendari masih ada 1 orang, otomatis C akan menempati lokasi di Kendari, sehingga kuota hanya akan ada di Manado 2, Palu 1, Gorontalo 1. Di Kendari, otomatis kuotanya sudah terpenuhi. Nah, kita pindah ke orang yang keempat atau D. D memilih Kendari dan Palu. Karena Kendari sudah terpenuhi dan tidak ada lagi kuota di Kendari, tersisa Manado, Palu, dan Gorontalo, dan pilihan keduanya jatuh di Palu, maka si D ini akan ditempatkan di Palu sesuai dengan pilihan keduanya. Otomatis kuota yang tersisa tinggal di Manado dan Gorontalo. Oke, selanjutnya kita ke nomor selanjutnya, si E. Si E memilih Manado dan Gorontalo. Oke, karena Manado dan Gorontalo masih sama-sama ada, dan dia memilih Manado sebagai pilihan pertama, otomatis si E ini akan ditempatkan di Manado. Tersisa kuotanya 1 di Manado, 1 di Gorontalo. Kemudian kita lihat orang selanjutnya, F, memilih Palu sebagai pilihan pertama, Manado sebagai pilihan kedua. Nah, karena Palu sudah tidak ada di kuota, jadi tinggal Manado dan Gorontalo, kita lihat pilihan keduanya, yaitu Manado, otomatis si F ini akan menempati Manado, sehingga kuota tersisa adalah Gorontalo. Tinggal 1 orang, yaitu si G. Nah, si G ini karena kuota tinggal 1, otomatis dia akan menempati lokasi atau penempatan yang tersisa, yaitu Gorontalo. Kita lihat dia memilih kota Palu dan Makassar, karena di pilihannya juga memang tidak ada, dan karena memang dia peringkat ke-7 atau peringkat terbawah dari teman-teman yang lain, otomatis dia akan mendapatkan kuota yang tersisa, penempatan yang tersisa, berdasarkan hasil pembagian yang didasari dari pemberian ranking tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ilustrasi penempatan untuk teman-teman yang mendaftar di instansi atau lembaga yang menggunakan sistem zona seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan tentunya alasan mengapa saya menggunakan
gambaran ini untuk memberikan penjelasan ke teman-teman karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke YouTube ataupun Instagram saya terkait dengan proses pembagian atau distribusi CPNS yang masuk di zona seperti itu. Semoga bisa bermanfaat tentunya video kali ini. Teman-teman yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan penempatan seperti ini, semoga bisa terbantu dengan adanya video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.